Bathara Karang itu apa, Pak? Bathara Karang itu seperti Jenglot, cuma bedanya Jenglot sama Bathara Karang itu, kalau Bathara Karang nggak punya taring, kalau Jenglot punya taring. Oh gitu. Ya, Bathara Karang itu juga anti cukur, Jenglot juga anti cukur. Awalnya manusia yang berguru. Ya, berguru mempelajari ilmu karang. Si Bathara Karang ini. Ya. Dan apa betul kalau yang saya dengar-dengar semakin dia mengecil itu semakin sakti? Tidak. Anak yang mancing ikan, ikannya dibawa pulang, malamnya orangnya step, itu lama juga. Akhirnya ikannya belum dimasak kan, saya suruh dikembalikan, akhirnya sembuh. Sekarang juga masih hidup, orangnya kerja di Bandung. Yang mau saya tanyakan adalah di saat Bapak mengobati itu, pernah nggak saat Bapak mengobati seseorang yang dikirim, Bapak ini dideteksi oleh sang pengirim, artinya malah Bapak yang diserang? Sering. Oh ya? Bukan 1 kali 2 kali. Efeknya ke Bapak yang benar Bapak rasakan yang terparah dari serangan itu gimana, Pak? Efek itu waktu itu saya sampai drop berapa bulan ya. Waktu saya menghancurkan Bathara Karangnya Master Robert itu. Master Robert siapa tuh, Pak? Master Robert itu orang Jakarta dulu. Masalah pengurusan perebutan tender proyek. Dia itu lawannya itu punya spiritual namanya Master Robert. 2003 kalau tidak salah. Itu waktu kasus tender PT Dwinogo Manunggaling Roso Jakarta, Mandiri Prapatan, Mampang Prapatan. Waktu Nero kalau tidak salah, direktur mandirinya. Akhirnya Bapak dimintai tolong. Saya dimintai tolong, kena langsung saya sempurnakan. Saya sampai menggigil, sampai muntah darah. Oh, berarti sampai sekarang masih ini, Bapak masih suka kalau ada yang minta tolong Bapak juga masih suka Bapak tolong atau gimana, atau sudah? Iya, tetap saya tolong selama saya masih mampu untuk berdoa, tetap saya tolong. Ya, asal untuk kebaikan, Pak ya. Ya, asal untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kejahatan, maklum. Saya nggak bisa menjalankan karena saya untuk mengimbangi dosa saya yang sudah saya jalankan dulu. Benar. Waktu itu mau ke Padepokan di pinggir sungai ketemu ular besar, saya nggak tahu kalau itu ular tadinya karena melintang di sungai. Saya kira pohon. Di dalam Alas Purwo, Pak? Iya, di dalam. Setelah saya duduk di situ ternyata bergerak, terus ternyata ular. Itu saya lari. Lagi ngapain tuh Bapak? Nah, saya habis numpang kayu, capek kan, saya duduk di kayu itu. Terus tahu-tahu ada harimau itu, hitam itu, sudah ngerong-ngerong mau menerkam lah. Saya diem aja, tapi dalam batin mengatakan, boleh makan saya, tapi jangan ada setetes darah pun yang tumpah. Mas Tony itu dulu drivernya Bu Rini Sutioso yang kalau nggak salah dari Jogja atau dari mana Mas Tony itu. Nah, akhirnya Bu Rini itu datang ke sini. Waktu itu Bu Rini punya permintaan Pak Sutioso untuk nyalonkan Gubernur DKI. Jadi saya di belakang layar, setiap ada barang masuk sana saya dipanggil.
Ibu Tini Soeharto itu waktu itu, maaf, suka barang-barang seperti apa aja tuh Pak kalau boleh tahu saat itu? Yang dicari yang anti cukur. Seingat sama Bapak tuh, pernah sempat bicara apa sama Bapak waktu itu? Ngomong apa dia sempat? Ya pokoknya kalau manggil saya kan Heri itu. Pokoknya kalau Mas Heri dapat benda yang dites Mas Heri lolos, udah tak kasih bonus, mau mobil yang paling baru tak belikan, rumah tak belikan. Kata Butin? Iya. Terus saya pernah mabuk udara naik pesawat Fokker itu. Fokker? Ya, sama Dandrem Solo itu. Mau kemana itu Pak? Ke Jakarta, ya ke tempatnya Butin itu dulu. Dijemputnya pakai pesawat? Iya, pesawat Fokker naiknya dari Solo. Kisah ini adalah lanjutan perjalanan hidup Mas Heru yang merupakan kakak angkat dari Bu Sri setelah beliau menuntaskan perjalanan dari Alas Purwo. Banyak hal dan kemampuan yang sebelumnya tidak ada menjadi dimiliki oleh beliau dan dipergunakan untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Pada akhirnya, hal ini menyebar ke tingkatan pejabat sampai ke lingkungan Istana Negara. Di episode ini, kami mencoba mengorek informasi tentang benda-benda yang selama ini sering diperbincangkan di kalangan supranatural, yang mana banyak sekali dukun palsu yang mengambil keuntungan dengan cara menipu. Mas Heru akan menjelaskan bagaimana wujud dan sifat asli, juga kegunaan barang-barang spiritual yang sebenarnya dari kacamata praktisi yang memang mempunyai kemampuan tersebut. Mari kita ikuti ulasan yang menarik ini. Dulunya itu kan ada teman dari Desersi Angkatan Udara, itu nyari benda-benda gaib seperti itu. Nah, saya kan nggak tahu benda gaib seperti itu benda antik seperti itu. Taunya itu dulu hanya benda antik yang kuat anti cukur. Taunya saya dipanggil Butin untuk ngetes itu, jadi tester itu. Nah, setelah ketemu dengan mantan Angkatan Udara itu, suruh nyarikan kalau ketemu BK itulah. BK itu saya nggak tahu saya BK itu besi kuning, ternyata Bathara Karang. Bathara Karang? Ya. Bathara Karang itu apa Pak? Bathara Karang itu seperti Jinlot, cuma bedanya Jinlot sama Bathara Karang itu, kalau Bathara Karang nggak punya taring, kalau Jinlot punya taring. Oh gitu? Ya. Bathara Karang itu juga anti cukur, Jinlot juga anti cukur. Sama-sama kuat? Sama-sama kuat, cuma Bathara Karang itu kalau istilahnya kodamnya disuruh-suruh, suruh ke sana, ke A ya ke A, suruh ke B ya ke B. Kalau Jinlot kadang suruh ke A lari ke B. Gitu. Oh, nggak terlalu patuh? Ya, nggak terlalu patuh. Tapi secara kuat lebih kuat mana di antara dulu ini Pak? Kalau kuatnya itu ya imbang-imbangan aja, Bathara Karang sama Jinlot itu. Cuma Bathara Karang itu nggak punya taring, satu, terus kedua sinar matanya luar biasa kuatnya, melebihi sinar. Oh gitu. Jadi manusia itu kalau melihat mata Bathara Karang itu tahan 3 menit aja pasti buta. Gitu? Iya. Gitu. Kalau Jinlot nggak seberapa. Nah Pak, ini kan kalau bisa dibilang secara bentuk kan bisa mirip ya dua-duanya ini. Iya. Ini asalnya apa sih Pak? Ini dua kan kayak boneka kecil ya kan, yang katanya rambutnya tumbuh, kukunya tumbuh, dan bahkan minumnya pun darah. Iya. Ini apakah betul dulunya itu ada, kan Alkisah yang saya dengar itu manusia yang atau gimana? Itu apa kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya itu dulu manusia yang mempelajari ilmu karang setelah bisa dia murtad, terus disabda sama gurunya. Jadi tidak bisa kembali menjadi manusia sebelum ada seseorang yang bisa menyempurnakan. Awalnya manusia yang berguru. Ya, berguru mempelajari ilmu karang. Si Bathara Karang ini. Ya. Dan apa betul kalau yang saya dengar semakin dia mengecil itu semakin sakti? Tidak. Enggak. Tidak. Menurut saya tidak. Karena
fish atau postur manusia itu beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Betul. Nah, itu kalau menurut saya. Nah, masalah kekuatan atau ilmu tergantung dia mempelajari sampai di mana. Kan orang ada yang cekatan mempelajari cepat pintar, ada yang lemot. Dan ini kan bisa dibilang kalau emang dulunya manusia yang berguru seperti Bapak bilang, tapi kan pada faktanya kenyataannya kita melihat mereka tuh sekarang kecil. Iya. Nah itu gimana tuh Pak proses kenapa bisa begitu? Nah, kecil karena itu dulunya dia mempelajari ilmu karang, berani sama gurunya terus disabdo. Dikutuk? Ya dikutuk. Oke. Akhirnya menjadi seperti itu. Dan pada akhirnya sekarang dia dipergunakan oleh orang-orang untuk melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan orang yang bisa mengendalikan barang itu. Baik jenglot maupun Batara Karang. Ya, bagian maupun Batara. Bapak sendiri pernah punya salah satunya? Dulu pernah pegang, Oke. tapi jenlotnya, bukan Batara Karang. Itu dari mana Bapak? Dulu juga dari hutan Blora sana. Hutan Blora. Ya. Gimana Pak proses dapatnya Pak? Ya, waktu itu kan saya sering tirakat mengikuti apa kata hati. Nah, akhirnya mendapatkan itu. Itu datangnya gimana di hutan itu? Maksudnya bisa ke tangan Bapak itu prosesnya gimana Pak? Dulunya gini, saya belajar ilmu yang tidak semua orang tahu. Ilmu itu namanya ilmu 27 ambiah. Oke. Itu di tanah Jawa aja, mungkin di Indonesia itu hanya bisa dihitung dengan jari tangan. Itu untuk apa Pak? Ilmu itu Ilmu gimana? itu untuk menyempurnakan kekuatan ilmu Batara Karang sama jenlot untuk melebur. Oke. Itulah setelah saya mempelajari itu belum sampai sempurna, saya mendapatkan jenlot itu. Setelah Itu ditangkap mau Bapak? ngikut, setelah ngikut saya pegang. Selama saya pegang itu nggak akan bisa punya keturunan. Yang megang jenglot nggak akan bisa punya keturunan. Iya. Dan itu setiap 105 hari pasti minta jatah darah. O. Golongannya harus O. Iya. Oke. Kalau itu ikut saya nggak pernah jatah. Karena boleh ikut saya, tapi untuk masalah makan kamu cari sendiri. Bapak nggak mau ngasih. Ya, saya nggak mau ngasih. Dan kamu kalau membahayakan, saya juga tidak mau pegang. Bapak sudah ultimatum dari awal. Iya. Boleh ikut, tapi saya tidak mau ini itu. Akhirnya ngikut. Nah, selama saya pegang ternyata saya dapat tunjuk, selama kamu pegang itu kamu tidak akan punya keturunan. Makanya dari 91 sampai 99 saya nggak punya keturunan. Bener itu. Iya, ternyata terbukti. Setelah itu saya lepas semua, pegangan saya lepas semua, istri saya ngandung. Oh, atas dasar itu Bapak melepas itu semua. Ya. Nah Pak, sorry, balik lagi sedikit. Di saat Bapak memegang itu, dia itu bisa melakukan apa aja sih Pak? Ya, kita suruh untuk melakukan hal-hal yang bisa untuk bermanfaat bagi manusia. Gitu aja. Itu kalau yang memegang Bapak. Tapi kalau yang memegang orang lain yang punya niat jahat juga bisa menjadi jahat kan? Bisa jahat, tergantung pengendaliannya. Tergantung siapa yang megang. Iya, tergantung pengendaliannya. Kalau disuruh jahat, ya jahat. Tergantung pengendalian manusianya yang mengendalikan. Ibaratkan saya suruh jahat, saya nggak suka sama orang itu, udah itu kamu habisin, habis. Gitu. Ini bisa dibilang dia ini kan dulunya manusia. Apakah ini sudah isinya jin ataukah gimana? Saya nggak ngerti nih Pak nih. Yang kalau soal itu, kalau dia manusia juga manusia, tapi sifatnya sudah lain. Sudah lainnya karena dia mempelajari ilmu yang sudah dikutuk sama gurunya. Karena tidak taat terhadap gurunya. Jadi kekuatan ilmu yang sudah dikutuk sama gurunya. Artinya sosok-sosok yang menjadi jenglot ini nggak hanya satu. Artinya di berbagai tempat. Iya, berbagai tempat ada. Oke, dan masing-masing. Dan itu pun tidak banyak, hanya cuma beberapa saja yang murtad akhirnya dikutuk sama gurunya. Berarti di sini yang saya pernah dengar kan
banyak sekali tuh dukun-dukun palsu, pakai jenggot-jenggot palsu, tapi jenglot yang sebenarnya benar itu juga ada. Ada. Karena saya ngomong ada, nggak mungkin manusia ngomong tanpa ada yang asli. Pasti ada yang dilihat sama seseorang, akhirnya dia mencari kepalsuannya. Untuk mendapatkan keuntungan. Ya, untuk istilahnya, untuk apa, kehidupannya diri sendiri. Keuntungan pribadi gitu aja. Berarti artinya jenglot ini kan bisa dipergunakan sesuai keinginan, misalnya untuk ngelancarin usaha, Ya, untuk nyari istri cakep, atau untuk nyantet orang. itu bisa dibuat jahat, bisa dibuat baik, tergantung pengendalian seseorang yang megang. Istilahnya untuk berbuat baik, oh ada seseorang minta tolong, Pak, saya usaha saya lagi kayak gini, ada apa? Itu saya suruh, tolong cek kendalanya apa. Setelah dicek, oh ini diganggu sama, dah maunya gimana? Yang ganggu dihabisin atau diingatkan saja. Wah, serem. Gitu. Kalau diingatkan ya kasih pelajaran, mungkin naik motor dijatuhkan, jangan sampai terlalu parah. Atau lagi naik belum jalan jatuh gitu aja kan tidak terlalu parah. Atau kalau sungai habis ini naik motor belokkan ke sungai atau dihantamkan ke mobil, mati sekali. Bisa untuk melihat seperti itu ya. Pada akhirnya kan artinya Bapak melepas ini karena Bapak merasa ini bukan sesuatu yang baik buat Bapak ya. Oke. Nah itu kenapa Bapak bisa berpikiran gitu Pak untuk melepas saat itu Pak? Karena dari kekuatan benda-benda seperti itu masih kuat dengan keyakinan dan doa saya. Masih lebih baik kita berdoa langsung Pak ya. Iya. Itu hanya untuk sarana tambahan aja. Tuh, makanya saya yakin dengan kekuatan pribadi. Allahu a'lam. Itu prosesnya Bapak ya untuk mengenal semuanya Pak ya. Bisa Bapak main ini, oh ternyata ini nggak perlu, saya langsung ke Allah aja. Ya. Wah luar biasa. Ini pesan moral yang ini Pak ya. Perjalanan Bapak ya luar biasa sih. Yang penting yakin. Yang penting yakin Pak ya. Yakinnya. Karena kalau tidak yakin, jadi kekuatan alam, Allah a'lam. Gitu. Nah di saat Bapak perjalanan Bapak kan bisa dibilang mungkin banyak yang sudah mengenal Bapak yang mungkin minta tolong disembuhkan dan segala macam. Pernah dong ada yang namanya kejadian yang namanya kan Bapak apalagi urusan-urusan penyakit yang non medis Pak ya. Ya. Semisalnya kisah secara logika saya orang yang Bapak sembuhkan yang maaf bahasanya mungkin kiriman orang. Ya. Ini otomatis orang yang mengirim juga pasti punya guru spiritual. Ya. Yang mereka pasti tahu apa yang lagi dikerjain digangguin orang. Ya. Nah, Tergantung. Oh gitu. Tergantung. Kalau kita doain, istilahnya tataran kita masih di atas dia tidak bisa meraba. Oke. Tapi kalau masih tinggi dia tahu, terasa. Iya, Tergantung iya. tingkatan ilmunya. Kalau dia bisa mendeteksi, artinya dia di atas kita. Kalau Ya, kita mungkin setaraf atau di atas, atau kelasnya dia sudah peka terhadap pendeteknya. nah, yang mau saya tanyakan adalah di saat Bapak mengobati itu, pernah nggak saat Bapak mengobati seseorang yang dikirim, Bapak ini dideteksi oleh sang pengirim, artinya malah Bapak yang diserang? Sering. Oh ya. Bukan 1 kali 2 kali. Jadi waktu saya doain dia itu langsung saya kena itu denyut jantung jadi kencang. Berasa? Iya, perasa. Kayak bahasanya ditembak lah gitu. Iya, kayak gitu langsung denyut jantung keras, detaknya kencang, terus badan agak lemas. Nah, kalau saya masih waktu doain itu ya saya tetap bertahan. Nanti sampai rumah saya meditasi sendiri. Untuk apa itu penetralisiran. Efeknya ke Bapak yang benar Bapak rasakan yang terparah dari serangan itu gimana Pak? Efek itu waktu itu saya sampai drop berapa bulan ya. Waktu saya menghancurkan Bathara Karangnya Master Robert itu. Master Robert siapa tuh Pak? Master Robert itu orang Jakarta dulu. Masalah
pengurusan perebutan tender proyek. Dia itu lawannya itu punya spiritual namanya Mr. Robert. Barangnya saya pegang, saya tanya ngaku langsung saya sempurna, hancur. Batara Karangnya? Iya. Mr. Robert. Dia ngirim Batara Karang, pegang sama Bapak? Iya. Bapak sempurnakan langsung? Saya sempurnakan. Tahun berapa ya? 2003 kalau tidak salah. Itu waktu kasus tender PT Dwinogo Manunggaling Roso Jakarta, Mandiri Perapatan, Mampang Perapatan. Waktu Nero kalau tidak salah, direktur mandirinya. Akhirnya Bapak dimintai tolong? Saya dimintai tolong, kena langsung saya sempurnakan. Saya sampai menggigil, sampai muntah darah. Tapi kelanjutannya Mr. Robert out. Berarti bisa dibilang Mr. Robert ini yang nyerang Bapak meninggal? Ya. Artinya dari hal-hal seperti ini Pak, ibaratnya ini kan pertempuran gaib antara dua ini, itu bisa merenggut nyawa salah satu pihak. Iya. Tapi kalau kita dituntut kan nggak bisa membuktikan. Betul. Dan ini di kota-kota besar lumrah terjadi ya, antara proyek-proyek besar ini pasti ada. Di belakangnya ada hal-hal seperti ini yang bermain ya. Jelas. Semuanya pakai tanpa ada seseorang yang punya tender itu lawaran. Istilah lawaran itu tanpa ada backing spiritualnya nggak mungkin. Rata-rata pasti ada. Nah ini menarik menurut saya, kan ibaratnya dari petinggi-petinggi negara, ibu negara, bahkan sampai ibaratnya ini orang-orang pemegang tender ini yang mungkin kalau dia ibaratnya sarjana teknik yang mungkin udah S3 lah, orang-orang yang sangat logis, tapi di balik itu mereka sangat meyakini ini juga ya. Bener ya. Semua pengusaha, semua pejabat negara itu punya spiritual. Rata-rata. Tapi kalau ditanya ya enggak akan ngaku. Takut ketahuan. Bener. Makanya nggak heran kalau kita pernah dengar di beberapa, misalnya kayak di Gunung Lawu, kemarin saya di Alas Puro, cerita-cerita ada waktu itu si ini nyapres ke sini pada itu artinya emang bener yang diomongin Bapak. Nggak mungkin mereka nggak melakukan hal-hal ini juga ya Pak ya. Yang istilahnya polos itu nggak mungkin. Apalagi di Indonesia sini Pak ya. Terkecuali orang yang punya kemampuan tersendiri menyalonkan. Nah itu lain. Ya istilahnya orang yang punya kemampuan sendiri nyalonkan anggota dewan, nyalonkan bupati, nyalonkan itu punya kemampuan sendiri tanpa ada bantuan spiritual mungkin. Iya. Nah artinya kalau yang namanya kayak gitu, misalnya Bapak kayak tadi diserang sama Mr. Robert ini apapun yang menyerang itu di saat Bapak minta proteksi doa itu akan berbalik atau gimana? Atau Bapak menyerang dia balik? Nah, saya hanya melindungi diri dan menangkal. Kalau kita melindungi diri, kita seolah tidak mampu, kita doa, minta sama yang kuasa, minta keadilan yang kuasa. Jadi apa yang ditanam dia biar memetik buahnya. Gitu. Jadi kita tidak semena-mena, karena keadilan Tuhan daripada manusia. Iya. Wah. Nah di saat Bapak kayak Bapak bilang tadi Bapak diserang terasa dek jantungnya Bapak gimana? Getarannya terasa. Nah di saat pihak sananya itu kayak Bapak bilang tadi dia out, artinya dia meninggal. Bapak itu berasa nggak kalau dia itu? Ya merasa. Oh gitu? Kita langsung enteng, terus kembali pulih tenaganya. Oh artinya dianya ambruk? Iya, tumbang. Bisa kemungkinan meninggal atau luka parah? Ya luka parah. Gitu. Kalau nggak kuat meninggal? Ya, kalau nggak kuat meninggal. Gitu. Wah. Nah Pak, maaf nih. Dan saya tidak mengurusi, itu urusan dia. Iya betul. Nah kalau sepengetahuan Bapak di Indonesia ini, yang hal-hal spiritual itu yang terkuat itu dari wilayah mana sih Pak? Yang kuat-kuat itu Pak? Kita tidak bisa memprediksi Mas. Oh gitu? Iya, karena
di atas langit masih ada langit. Jadi sana ada kuat, kadang di sana ada yang lebih kuat, ada yang lebih kuat lagi itu. Kita bisa bilang Cirebon kuat, oh ternyata di Banten ada yang lebih kuat lagi. Nah tiba-tiba di Surabaya ada yang lebih kuat lagi. Nggak bisa kita menganggap sebuah wilayah yang terkuat ya, nggak bisa. Oh iya. Karena roda itu berputar, ibarat bunga itu pasti layu dan jatuh. Mungkin di era ini, misalnya Jawa Timur kuat. Mungkin di era ke depan, mungkin Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Mungkin kembali ke Jawa Timur lagi. Iya, tidak ada yang dominan. Itu berputar, Pak ya. Ibarat bunga itu kan sudah mekar, harum baunya sampai kemana-mana. Nanti layu jatuh bibitnya itu tumbuh lagi. Benar. Nah, gitu. Dalam dunia ini pun, dunia spiritual pun seperti itu ya. Iya. Di atas langit tetap masih akan ada langit lagi. Betul. Jadi nggak ada yang abadi. Rotasi ya, rotasi. Dunia aja berputar. Jadi kehidupan manusia juga begitu. Ilmu pun juga begitu. Mungkin ya entah kapan saya jatuh, istilahnya sudah tua, sudah tidak mau. Masanya lewat. Ya, masanya lewat, sudah kemampuan fisiknya tidak mampu ya kan. Walaupun spiritualnya mampu, tapi fisiknya kan mendukung. Kalau fisiknya tidak mampu juga sudah lain. Oh gitu. Iya. Fisik dengan spiritual itu saling terkait. Iya, saling terkait. Jadi tidak bisa dipisah. Kalau fisiknya nggak kuat, spiritualnya kuat, fisiknya yang hancur akhirnya juga kemana larinya manusia. Jadi harus tahu sangkan paraning dumadi. Apa tuh artinya, Pak? Ya, manusia dilahirkan untuk apa dan kembali kemana. Ya, gitu. Keren sih ini, Ki. Jadi manusia itu dilahirkan untuk berbuat apa dan larinya kemana lagi. Jadi harus mengenal sangkan parane dumadi. Dari sekian banyak kasus orang-orang yang butuh pengobatan dan minta tolong ke Bapak, ini yang menurut Bapak paling apa ya bisa dibilang? Paling lama. Paling ruwet lah, paling lama lah. Itu kan semua permasalahan untuk mendoakan orang sakit itu sebenarnya semuanya itu nggak ada permasalahan kalau kita berserah diri sama yang kuasa. Betul, Pak. Ya kadang-kadang ada prosesnya yang lama atau yang cepat. Itu aja. Saya pernah menangani kasus lama sampai 8 bulan. Itu anak kelas 2 SMP. Pulang dari sekolah, dia nembak burung ke hutan, pulang nggak bisa ngomong, jadi bisu atau dagu. Gitu. Nah itu tiap 3 hari sekali orang tuanya ke sini bawa air aqua untuk saya doain, dikasihkan. Terus selama hampir 1 bulan ada petunjuknya, suruh sabar. Gitu. Setelah suruh sabar, saya sampaikan, Bu ini harus sabar, putranya harus telaten. Akhirnya yang maju padinya, nggih Mas, kalau tetap sabar, yang penting ponakan kula mungkin saged ngomong melih kados rone. Oh nggih Pak, nggih kula suwun petunjuk sing akurat. Nah, ternyata ada petunjuknya begini. Suatu saat nanti pulang dari main, dia naik motor nabrak rumah terus baru bisa bicara. Petunjuk. Ternyata benar, setelah 8 bulan dia pulang dari main, pulang nabrak pintu rumah terus nabrak tiang rumah itu jatuh, langsung bisa ngomong. Gitu. Sampai sekarang masih hidup orangnya. Daerah Bulak Timur namanya Bobby. Itu berarti oke, dia melakukan kesalahan apa Pak saat lagi nyari burung itu Pak? Kenapa dia bisa sampai Nah, mungkin dia kencing di tempat yang keramat atau nembak burung peliharaannya pedanyangan atau punden, nggak tahu saya. Yang jelas dia melakukan kesalahan waktu berburu burung. Terus ada lagi anak yang mancing ikan, ikannya dibawa pulang, malamnya orangnya step, itu lama juga. Akhirnya ikannya belum dimasak kan, saya suruh dikembalikan, akhirnya sembuh. Sekarang juga masih hidup, orangnya kerja di Bandung. Orang sini aja. masih wilayah sini? Ya. Itu berarti secara ininya ini ikan-ikan yang mungkin
dipelihara oleh yang penunggunya sana mungkin. Dipancing, dibawa pulang. Pulau Jawa ini kenapa begitu Pak ya? Ya enggak tahu saya. Kan bikin-bikin tuh. Ya itu alam lah. Sudah diatur sama sononya. Alam. Percaya nggak percaya tapi nyata. Iya. Kalau kita nggak percaya itu kenyataan. Makanya saya hidup itu ngupati yang kasunyatan. Ngupati yang kasunyatan itu artinya kita mempelajari apa yang menjadi kenyataan. Artinya gangguan gaib itu bukan hanya kiriman dari manusia ke manusia, Nah. bisa juga memang dia melakukan sesuatu di alam Ya, kesalahan, human error. yang dia sendiri tidak tahu, Ya, dan itu menyangkut alam sebelah. ya. Istilahnya kita mengganggu alam yang tidak kasat mata. Alam, kalau orang Jawa ngatakan alam sunyoluri, alam maya. Iya, iya. Ini kayak cerita Bu Sri yang itu Bu Sri ya, yang makan nanas itu Bu Sri ya, di Alas Purwo. Itu di samping gua ada Bu Sri, Bu. Nggak masuk frame tapi. Oh gitu, wah. Gitu. Berarti kalau memang kan kasus-kasus seperti ini sampai hari ini kan masih banyak Pak ya. Misalnya suatu hari nanti ada yang butuh pertolongan Bapak, itu mungkin kalau Bapak mampu, Bapak masih bersedia menolong? Siap, selama saya masih mampu, saya usahakan semaksimal mungkin. Ya, asal untuk kebaikan Pak ya. Ya, asal untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kejahatan, maklum, saya nggak bisa menjalankan. Karena saya untuk mengimbangi dosa saya yang sudah saya jalankan dulu. Benar. Iya Pak, wah setuju banget tuh. Nah, kalau ada yang minta tolong Bapak suatu hari nanti, Pak, tolongin channel saya biar rame ya Pak. Ya. Bercanda bro. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, wah kacau deh. Oh gitu. Mau minta sama yang kuasa. Semua minta sama yang kuasa, kita berdoa Pak ya. Ya. Wah, berarti memang apa ya, setiap manusia itu rata-rata punya siklus ya. Kayak Bapak, saya pernah juga bertemu dengan mirip seperti Bapak juga, mudanya luar biasa. Tapi persatuannya dia ingin menebus apa yang dulu dosa dia perbuat, akhirnya dia malah bener-bener itu Pak, itu ada fasenya orang tuh untuk di titik gue harus berubah. Seperti itu Pak ya. Semua itu ada titik kulminasinya. Jadi umur saya sekian, saya sudah punya anak, saya harus berbuat untuk mengimbangi supaya tidak ditiru anak keturunan saya. Dan supaya anak keturunan saya kalau kemana-mana biar tidak tersesat dan dikenal orang. Seandainya tersesat kan ada orang yang, oh itu anaknya si A. Dulu pernah menolong sesama, ini saya juga harus menolong si dia. Itu hanya gambaran dalam batin kita sendiri aja. Ya mungkin kalau kita menolong kayak Bapak sekarang, menolong orang lain segala macam, Bapak menanamkan hal baik, ya insya Allah keturunan Bapak pun akan diperlakukan dengan baik oleh orang lain gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Karena tidak seperti pepatah. Istilahnya tak tandur pari tukul suket teki gitu. Apa tuh artinya Pak? Kita menanam kebaikan yang dipetik kejahatan, kejelekan. Lagunya Deddy Kempot itu. Tak tandur pari tukul suket teki. Saya nggak pernah dengerin lagu Deddy Kempot Pak, aja saya nggak tahu. Nah, saya yang bilangin Sri ya. Nah, kalau Bu Sri ini mudanya bandel banget Pak ya? Ya kurang tahu saya. Dulu Masih ditutupin Bu Sri. dulu kan dia masih kecil, masih sekolah SD. Masih pitik. Iya, masih segini. Ya, dulu sering kesurupan. Oh gitu? Ya, sering kesurupan. Terus dulu dia punya cincin untuk melihat cap jikia itu tembus terus. Tembus terus dulu. Sampai seorang Sragen nggak ada yang tidak kenal sama dia. Sama serse-sersenya Polres. Oh ya? Kenal semua sama dia. Cap jikia itu dia di cincinnya, nanti yang keluar ini keluar. Serse minta bantuan untuk ngelihat nyari orang. Ya
mungkin nyari orang atau mau pasang jam GPS juga nggak tahu, tanya itu orangnya. Wow, diam-diam Bu Sri nggak bilang-bilang. Bu Sri, togel minggu depan apa nih? Iya? Dapat 200 juta. Waduh, kan main. Oh gitu. Iya. Nah, bro, episode gimana dulu Badungnya Bu Sri akan kita ulas di episode selanjutnya, oke? Kita lanjut ini dulu. Nah, Badung dulu sampai Malaysia bareng. oh gitu ya? Dari Jogja sampai ke Malaysia. Nah, lu Bu Sri, dibongkar deh Bu Sri nih sama abangnya nih. Tapi saya yakin ya, yang penting selama dia menjalankan kebaikan, oke. Betul. Tapi kalau dia sudah melanggar jalur, saya ingatkan. Wah, jewer Pak ya. Bu Sri sih baik Pak, dasarnya baik, tapi emang agak nyebelin. Ngek. Oh, berarti sampai sekarang ya berarti masih ini, Bapak masih suka kalau ada yang minta tolong Bapak juga masih suka Bapak tolong atau gimana atau sudah? Iya, tetap saya tolong selama saya masih mampu untuk berdoa, tetap saya tolong. Iya, iya. Wah, luar biasa. Berarti Baik itu usaha, sakit, tetap saya doa, saya mintakan sama Yang Kuasa. ini bro yang disebut ilmu yang berguna tuh yang ini. Sebergunanya ilmu adalah ilmu yang berguna buat orang lain. Ya, luar biasa Bapak. Dan dari perjalanan Bapak ini, Bapak kalau saya lihat kan tadi anaknya juga salah satu atlet silat ya. Iya. Dan alhamdulillah juara 1 ya. Ya, juara 1 berapa kali itu sekarang ada 8 medali kalau tidak salah. Pertama kali Bupati Cup antar perguruan dapat nyabet medali emas di Ngawi. Terus yang kedua di Magelang Championship juga dapat emas, juara 1. Championship 2 ya. Championship 2. Championship 2 itu dapat medali emas, juga dapat piagam. Terus yang ketiga di Blora juara 2. Terus yang keempat itu kalau tidak salah di Ngawi juga lah. Keempat yang Ngawi. Terus yang terakhir itu di Komisariat Akmil kalah. Karena kelasnya dinaikkan 2 tingkat dari kelas F ke kelas H. Oh gitu. Wah akhirnya. Itu maaf yang latih Bapak sendiri? Ya, saya juga sebagai pelatih, tapi saya sudah nggak ngelatih. Yang latih anak didik saya dulu. Oh gitu, masih anak didik Bapak yang latih? Ya. Kalau begitu, angkat aku jadi muridmu Pak. Ini keren nih. Selain ahli spiritual juga bela diri juga Bapak ya. Wah, ini kisah Bapak sih luar biasa loh Pak. Luar biasa. Dari ibaratnya perjalanan panjang dari hutan, ketemu ini, ketemu itu, sampai akhirnya Bapak bisa bertemu dengan petinggi-petinggi negara, sampai akhirnya sekarang Bapak bisa menolong sesama Pak ya, alhamdulillah ya. Ya, itu saya niatnya menolong tanpa pamrih. Lillah, Mas. Kalau ada rezeki ya kita terima, saya tidak pasang tarifin itu, lillah. Rezeki itu sudah diatur sama Yang Kuasa. Kalau kadang sudah berhasil datang ke sini ngasih rezeki, kadang saya nggak mau, dia maksa karena saya tahu kondisinya dia seperti apa, saya nggak tega untuk ngasih saya nggak mau, kadang dipaksa, tapi kadang ya saya terima, saya kasihkan lagi, saya ini buat kehidupan situ aja, saya masih ada rezeki dari yang lain, saya bilang gitu. Oke. Wah, luar biasa nih Bapak sama Bu Sri modelnya mirip-mirip nih kalau gue lihat nih. Iya. Alhamdulillah. Jadi saya ada orang kesini minta tolong, saya lihat dulu karakternya bagaimana. Kalau hati saya srek, saya menolong dengan sungguh-sungguh dan lillah. Tapi kalau dia hanya istilahnya hanya mau jajal-jajal atau jajaki saya, ya saya semau saya. Karena saya itu orang bebas, nggak ingin terikat. Iya. Sesuai kata hati aja Pak ya. Iya. Wah, luar biasa. Sebelum kita tutup nih tentang perjalanan Bapak, pesan apa sih yang Bapak mau sampaikan kepada para penonton ini dari apa yang pernah Bapak jalani selama ini Pak? Saya nggak bisa pesan apa-apa. Yang penting niat saya itu tulus, lillah,
untuk menolong sesama dan bisa berguna bagi sesama. Gitu aja. Luar biasa. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, Pak, dan pasti setiap perbuatan baik ada balasannya. Saya yakin itu, Pak. Amin. Semoga Tuhan memberikan restu dan berkah yang luar biasa. Amin ya Allah. Wah, nih luar biasa bro ya. Gue senangnya gini nih, jadi konten kreator gue bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Iya. Oke deh kalau gitu, Bapak sebelumnya saya ucapin makasih banyak Pak ya. Bapak sudah mau bercerita dan mudah-mudahan kisah Bapak ini bisa menginspirasi banyak orang ya. Bahwasannya menjalankan sesuatu itu harus dengan ikhlas dan lihat lillahi ta'ala Pak ya. Tetap saya itu setiap apa yang saya jalankan asalkan saya serp, saya itu ikhlas lillahi tanpa ada apa-apa. Amin. Dan rezeki itu semua diatur sama yang kuasa. Betul Pak, betul Pak. Jodoh rezeki maut Pak ya. Luar biasa. Orang hidup itu, setiap orang hidup itu pasti menjalani 3 perkara, jodoh, rezeki, maut. Dan harus menjalani 2 masalah, godaan dan cobaan. Kalau cobaan dari jin setan yang nggak ada hentinya, tapi kalau cobaan itu dari yang kuasa. Benar. Pasti ada berakhirnya cobaan itu. Tapi kalau godaan dari jin setan terus sampai selama kita masih hidup masih ada godaan terus. Iya. Artinya kalau saya lihat di sini kan perjalanan panjang Bapak dari awalnya Bapak yang dulunya bandel segala macam sampai akhirnya Bapak tuh mencoba untuk menebus itu semua dengan memberikan kebaikan ke orang. Iya betul. Iya, untuk mengimbangi apa antara dosa dengan pahala. Betul. Makanya setiap ada kiai-kiai yang sini sharing, saya tidak mau untuk penjelasan masalah doa dan yang penting apa kata hati saya. Kalau srek ya saya bisa ngasih pengetahuan seperti kiai yang punya pondok pesantren tidak tahu untuk penyembuhan santrinya yang kesurupan itu saya pernah ada yang kayak gitu Pak? Banyak, bukan pernah. Banyak. Nah, Bro, ini akan kita ulas di episode selanjutnya biar lu penasaran, oke? Oke, Pak. Ini luar biasa kisah-kisahnya. Oke, Bapak, ini kita makasih banget Bapak sudah cerita. Saya Arfi dari tim Jejak Malam dan Pak Heru ya. Kita undur diri dulu Pak ya dari nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.